warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, iman di dada, berkah luar biasa, Allahu Akbar. Pada pertemuan kali ini, kita akan memasuki materi yang baru, yaitu mengenai bangun ruang sisi datar. Mari kita simak materi berikut ini. Sebelumnya, apa kalian tahu bentuk dari benda-benda berikut? Yang pertama, ada dadu. Bentuknya apa? Kubus. Yang kedua, ada kardus. Bentuknya apa? Iya, balok. Lalu yang ketiga ada kotak coklat. Bentuknya adalah prisma. Yang terakhir ada piramida. Dia berbentuk limas. Kalian ingat ya, bangun ruang sisi datar pada kelas 6 SD yang lalu. Bangun ruang dibagi menjadi dua, ada bangun ruang sisi datar dan bangun ruang sisi lengkung. Bangun ruang sisi datar terdiri dari kubus, ada balok, ada prisma segitiga, nanti juga ada bentuk prisma yang lainnya, kemudian ada limas. Lalu bangun ruang sisi lengkung ada tabung, ada kerucut, dan juga bola. Pada kelas 8, kita hanya akan membahas tentang bangun ruang sisi datar. Untuk bangun ruang sisi lengkung, kita akan membahasnya pada kelas 9. Pada kesempatan kali ini, kita khususkan membahas tentang kubus. Apakah kalian sudah siap? Mari kita lanjutkan. Bangun ruang sisi datar kubus. Setelah belajar materi ini nanti, harapannya apa? Bu Guru harap kalian akan bisa mengetahui definisi dan unsur-unsur kubus, kemudian mengetahui jaring-jaring kubus, menentukan luas permukaan kubus, dan menentukan volume kubus. Lalu, apa itu kubus? Kubus adalah bangun ruang sisi datar atau bangun 3 dimensi sisi datar yang dibatasi oleh 6 buah persegi yang sama persis. Untuk gambar kerangka kubus seperti berikut ini. Lalu kita ke unsur-unsur kubus. Kubus memiliki 8 titik sudut, 12 rusuk, dan 6 sisi. Titik sudutnya, titik pojoknya yang ada hurufnya, jadi di sini ada A, B, C, D, E, F, G, dan H. Untuk penamaan kubus harus urut, hurufnya berlawanan arah jarum jam. A, B, C, D bawah dulu, baru E-nya di atas huruf A. Ke kanan E, F, G, H. Kemudian rusuknya kubus yang mana saja? Salah satunya adalah yang A, B. Lalu ada B, C. Apakah BF juga rusuk kubus? Iya. Rusuk kubus ada 12 adalah sebagai berikut. Lalu kubus terdiri dari 6 sisi. Salah satunya adalah sisi A, B, C, D atau permukaan A, B, C, D. Di sini sebagai alas. Apakah kalian bisa menyebutkan sisi yang lainnya? Apa itu? Ya, C, D, H, G juga merupakan salah satu sisi dalam kubus. Yang lainnya adalah sebagai berikut. Lalu kemudian kubus memiliki 12 diagonal sisi. Manakah diagonal sisinya? Misalkan saya ambil sisi A, B, F, E. Diagonal sisinya adalah A, dia ke F. Ini adalah diagonal sisi. Mana lagi yang diagonal sisi? F ke
C. Dia adalah diagonal sisi dari sisi BC GF. Mana lagi? Ada A ke C. Dan kalian bisa cari tahu yang lainnya. Lalu, kubus memiliki 4 diagonal bidang. Manakah diagonal bidang? Diagonal bidang itu menyeberang ya. Kalau saya dari H, diagonal bidangnya dia menyeberang ke bawah ke yang B. Ini diagonal bidang. Berarti kalau saya punya dari E, diagonal bidangnya dia ke C. Kalau saya punya dari A, dia menyeberang ke G. Gitu ya. Ada satu lagi, coba kalian cari. Lalu, kubus memiliki 4 bidang diagonal. Bedakan antara diagonal bidang dan bidang diagonal. Bidang diagonal itu berbentuk persegi panjang. Jadi, sebagai contohnya, saya punya diagonal sisi dari B ke E yang sejajar diagonal sisi dari H ke C. Jadi, persegi panjang BCHE ini disebut dengan bidang diagonal. Oke, saya hapus dulu ya. Contoh yang lainnya yang mana? Kita buat contoh yang lainnya. Misalkan saya ambil diagonal sisinya AH. Cari yang sejajar adalah BG. Jadi A, B, G, H merupakan bidang diagonal kubus. Sampai sini paham ya? Misalkan saya punya kubusnya dengan panjang rusuknya itu R. Untuk menentukan panjang diagonal sisi, rumusnya adalah R akar 2. Penentuannya menggunakan teorema Pythagoras. Dan panjang diagonal bidangnya adalah R akar 3. Sebagai contohnya, ABCDEFGH adalah sebuah kubus dengan panjang rusuk 5 cm. Hitunglah panjang EG dan AG. Di sini saya punya kubusnya, lalu panjang sisinya 5 cm. Kalau berdasarkan rumusnya yang tadi, panjang diagonal sisi itu adalah R akar 2, sehingga EG itu adalah diagonal sisi 5 akar 2 cm. Kemudian AG, A ke G tadi adalah diagonal bidang, panjangnya R akar 3, karena rusuknya 5 sehingga AG adalah 5 akar 3. Lalu bagaimana perhitungan dengan menggunakan Pythagoras? Di sini kita mencari EG, saya ambil segitiga EHG, siku-siku di H. Panjang EH 5 cm dan panjang HG 5 cm. Kita tentukan menggunakan teorema Pythagoras. EG sama dengan akar dari EH kuadrat ditambah HG kuadrat. Kita masukkan EH-nya 5, HG-nya 5. Ketemulah 25 ditambah 25 itu 50 atau 25 dikalikan 2. 25 bisa keluar akar menjadi 5. Jadi panjang EG adalah 5 akar 2. Lalu untuk mencari AG, kita menggunakan segitiga ACG dengan siku-siku di C. Panjang AC dia adalah diagonal sisi sehingga panjangnya adalah 5 akar 2. Panjang CG adalah 5. Dengan menggunakan teorema Pythagoras mencari sisi miring AG, masukkan AC-nya 5 akar 2 dan CG-nya 5. Ketemulah hasilnya AG 5 akar 3. Kita lanjutkan ke contoh nomor 2. Panjang diagonal sisi suatu kubus adalah 7 akar 2. Tentukanlah panjang rusuk kubus, mohon maaf ya, dan panjang diagonal ruangnya. Kita langsung saja pakai
diagonal sisinya 7/2 sehingga X-nya itu adalah rusuk kubus. Kalau berdasarkan rumus panjang diagonal sisinya itu R/2, di sini diagonal sisinya 7/2 sehingga rusuknya kita peroleh 7 cm. Kalau dengan rumus sisi miring 7/2 kuadrat sama dengan X kuadrat ditambah X kuadrat. 49/2 kuadrat itu 2, di sini 2X kuadrat. Duanya kita bagi ya, sehingga 49 sama dengan X kuadrat, kita akarkan X-nya ketemu 7 cm. Lalu menghitung diagonal ruangnya. Seperti cara yang tadi, kita peroleh diagonal ruangnya adalah 7/3. Sampai di sini sudah paham semuanya? Oke, kita lanjutkan ke materi berikutnya. Di sini ada jaring-jaring kubus. Apa itu jaring-jaring kubus? Apabila kubus ini kita buka semuanya, dia akan terbentuk jaring-jaring kubus. Salah satu jaring-jaring kubusnya itu seperti ini. Misalkan kita ambil tiganya itu sebagai alas, jadi tiganya itu sebagai A, B, C, D. Apabila duanya kita tekuk ke atas, dia akan, yang sini dulu, satunya kita tekuk ke atas menjadi sisi belakangnya, jadi C, D, G, H. Yang kiri kita tekuk menjadi A, D, H, E, sisi kiri. Kemudian ini kita tekuk jadi sisi kanannya, 5 di depan, dan 6-nya di atas. Bisa membayangkan semuanya ya? Kita main imajinasi di sini. Lalu, apakah ada yang tidak merupakan jaring-jaring kubus? Ada, contohnya ini. Kita ambil sembarang sebagai alasnya. Apabila ini kita tekuk ke atas menjadi sisi depan, lalu yang sini kita tekuk ke atas menjadi sisi belakang, berarti yang sini sebagai kiri dan ini sebagai kanan. Nah, tapi di sini tidak menjadi atas, dia ditekuk. Jadi ini ke kanan, terus ditekuk lagi, dia akan menjadi sisi depan. Tidak ada sisi atas, depannya double, berarti yang ini bukan merupakan jaring-jaring kubus. Oke, kemudian kita masuk ke luas permukaan dan volume kubus. Untuk menentukan panjang kerangka kubus dulu, karena kubus terdiri dari 12 rusuk dengan panjang rusuknya R, sehingga panjang kerangka kubusnya adalah 12R. Kemudian luas permukaan kubus, kubus tadi terdiri dari 6 sisi yang berbentuk persegi yang sama persis. Luas persegi itu R kuadrat, sehingga luas permukaan seluruh kubus ada 6 dikali R kuadrat atau 6 dikali R dikali R. Lalu volume kubus ada R pangkat 3. Langsung ke contoh soalnya saja. Sebuah kubus panjang diagonal sisinya adalah 3/2. Hitung panjang kerangka, luas permukaan, dan volume kubus. Ini rumusnya ya. Nah, dari rumus sebelumnya diagonal sisinya R/2 berarti panjang sisinya R. Di sini diagonal sisinya 3/2 sehingga panjang sisinya 3 cm. Tentukan panjang kerangkanya 12 kalikan R, 12 dikali 3 ketemu 36 cm. Lalu luas permukaannya 6 dikali R kuadrat adalah 6 dikali 3 kuadrat. 3 kuadrat itu 9 sehingga luas permukaannya 54 cm. Ingat, luas satuannya persegi. Cm persegi. Lalu volumenya R pangkat 3, 3 dikali 3 dikali 3 ketemulah 27. Kalau luas tadi 54 cm persegi satuannya, volume di sini cm kubik. Kita lanjut ke contoh nomor 2. Akan dibuat 3 kerangka kubus menggunakan kawat dengan panjang rusuknya 10 cm. Jika tersedia 4 meter kawat, maka berapakah panjang kawat yang tersisa?
kita hitung dulu panjang kawat dalam satu kerangka kubus. Tadi 12R, R-nya 10 cm, sehingga 12 dikalikan 10 adalah 120 cm. Akan dibuat 3 kerangka, sehingga panjang 3 kerangkanya 3 dikalikan 120 cm adalah 360 cm. Lalu panjang kawat yang tersedianya 4 meter, atau kita jadikan senti 400 cm. Sehingga panjang kawat yang tersisa adalah panjang kawat yang tersedia dikurangi panjang kawat 3 kerangka. Ketemulah sisa kawat yang tidak dipakai ada 40 cm. Paham ya anak-anak? Oke, kita lanjutkan lagi ke contoh berikutnya. Luas karton yang dibutuhkan untuk membuat sebuah kubus dengan volume 125 cm3 adalah cm persegi. Berapa cm persegi? Nah, di sini diketahuinya volume, bukan rusuknya, sehingga karena untuk menentukan luas karton atau luas permukaan dari kubus membutuhkan rusuk dari volume, kita cari tahu dulu rusuknya. Volumenya 125, rumus rusuk itu R pangkat 3, 125 itu sama saja 5 pangkat 3, sehingga R-nya adalah 5 cm. Kemudian luas karton yang dibutuhkan itu sama saja menghitung luas permukaan kubus 6 dikali R kuadrat atau 6 dikali 5 dikali 5. Luas permukaannya adalah 150 cm persegi. Contoh yang terakhir, sebuah bak mandi berbentuk kubus memiliki panjang rusuknya 1,4 meter. Tentukan banyak air yang dibutuhkan untuk mengisi bak mandi tersebut hingga penuh. Diketahui panjang rusuknya atau R-nya 1,4 meter. Yang ditanyakan di sini air yang dibutuhkan untuk mengisi bak mandi hingga penuh, sama saja ditanyakan volume dari kubus. Volume dari kubus R pangkat 3 atau R dikali R dikali R, dengan R-nya 1,4 kita kalikan, ketemulah 2,744 meter kubik. Jadi banyak air yang dibutuhkan untuk mengisi bak mandi tersebut hingga penuh adalah 2,744 meter kubik. Oke, sampai di sini paham semua anak-anak? Ya, sekian untuk materi pada pertemuan kali ini. Silahkan kalian lanjutkan mengerjakan tugas di Google Form-nya. Boleh kalian pelajari lagi buku pelajarannya. Tetap jaga kesehatan, semangat belajar di rumah. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.